Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama pertama kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Setelah kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah salat subuh berjamaah, mudah-mudahan ini adalah ibadah yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu pemberat timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat, kita akan nanti bersama berada di tempat penimbangan amal ibadah setelah manusia diwafatkan oleh Allah. Kemudian kita dibangkitkan yang dikenal dengan Yaumul Qiyamah. Kemudian kita digiring ke tempat yang namanya mahsyar. Kemudian terjadi hisab, perhitungan, pemisah amal kebaikan kita dan kezaliman seorang manusia. Setelah dilakukan hisab, maka amal ibadah tersebut, kebaikan yang kita bangun dan kezaliman seorang manusia akan ditimbang di tempat yang namanya mizan. Satu timbangan yang sangat adil, timbangan yang sangat detail, yang tidak satu pun terluputkan, tidak satu pun terlewatkan dari semua amal kebaikan kita. Itu nanti semua akan ditimbang walaupun hanya sekecil darah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang amalan-amalan, ibadah-ibadah yang benar-benar berpengaruh pada timbangan mizan atau kebaikan kita. Semua kebaikan yang kita kerjakan, semua ketaatan yang kita bangun, itu semua akan ditimbang. Tapi ada hal-hal yang secara khusus yang dinyatakan Nabi SAW, dia benar-benar berpengaruh akan timbangan kebaikan kita. Yang pertama adalah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, ini yang sangat-sangat berpengaruh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai, yang paling aku sukai yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia ingin mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, kecuali lebih dulu dia memperhatikan perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Salat subuhnya kita, zuhur, asar, maghrib dan isyanya kita, ini berpengaruh pada timbangan kebaikan. Semakin bagus kualitas di 5 waktu sholat ini, semakin berat timbangan kebaikan kita. Ketika subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu dilakukan dengan sangat-sangat baik, maka dia akan sangat jauh mempengaruhi timbangan kebaikan kita, memperberat timbangan kebaikan kita. Sehingga seorang muslim ketika dia menginginkan untuk mendapatkan timbangan kebaikan yang sangat-sangat berat nanti, dia fokus pada perkara-perkara wajib dulu, baru dia menyentuh perkara-perkara sunnah. Kita tahu iblis dan syaitan itu begitu licik, begitu lihai untuk menjerumuskan manusia, sehingga ada sebahagian orang yang lebih memperhatikan perkara sunnah, sementara perkara wajib tidak dia perhatikan. Ada orang yang begitu bersemangat dengan perkara-perkara sunnah, sementara perkara wajib dia tidak benar-benar memperhatikan. Itu tipu daya syaitan.
Jangan kita anggap bahwasanya ketika kita bersemangat dengan perkara sunnah, kemudian perkara wajib kita tidak bersemangat, kita berada pada jalur yang baik. Tidak. Iblis dan syaitan itu mengerti betul hadis Nabi bahwasanya orang yang memperhatikan perkara wajib itulah perkara yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga salah satu tipu daya iblis, tipu daya syaitan, ada orang-orang yang dijerumuskan untuk lebih memperhatikan perkara sunnah dibandingkan dengan perkara-perkara wajib. Yang ketika itu dia menganggap, oh ini sudah baik, ini sudah bagus. Padahal kalau seseorang itu lebih memperhatikan perkara wajib, maka ini yang akan jauh lebih memperberat timbangan kebaikan dia. Contoh sholat yang 5 waktu, ini perkara yang wajib yang sangat dicintai oleh Allah. Kualitas orang yang mengerjakan sholat, dari persiapan sebelum dia mengerjakan sholat, dari pakaian-pakaian yang dia pakai, dari kualitas dia di dalam sholatnya, mengikuti apa yang diajarkan Nabi, ini sangat berpengaruh nanti pada timbangan kebaikan kita. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah perhatikan perkara-perkara yang wajib, yang itu akan benar-benar sangat memperberat timbangan kebaikan kita. Kemudian apalagi yang benar-benar memperberat timbangan kebaikan kita? Hubungan kita dengan manusia, terlebih kepada kedua orang tua, yang dikenal dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini benar-benar juga akan memperberat timbangan kebaikan. Akan begitu berat timbangan kebaikan ketika dia memperhatikan kedua orang tuanya. Ketika dia melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ucapan yang baik kepada orang tua itu memperberat timbangan kebaikan kita. Sepele mungkin menurut sebagian orang, hadiah-hadiah yang dia berikan kepada orang tuanya menjadikan orang tua itu sampai menyatakan saya ridho, itu seakan-akan dia telah mendapatkan keridhaan dari Allah, dan itu ditegaskan oleh Nabi. Ridhallah wa ridha walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Hidup ini kalau kita sudah dapat ridha dari orang tua, kita sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua sudah mengatakan kepada seorang anak, aku ridha dengan engkau, ketika ucapan tersebut dihadirkan oleh orang tuanya, maka sungguh dia telah mendapatkan keridhaan dari Allah, dan itu memperberat timbangan kebaikan. Sampai Nabi SAW itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal, ibadah apa yang terbaik ya Rasulullah? Kata Nabi, as-salatu 'ala waqtiha, salat pada waktunya. Tsumma ayyu ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasul? Kata Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyu ya Rasul, kemudian apa lagi ya Rasul? Kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bayangkan jihad itu dikalahkan dengan birrul walidain. Semua orang tahu bagaimana beratnya yang namanya jihad, dikalahkan dengan amalan birrul walidain. Jihad itu mungkin hanya sekali-sekali bisa dia lakukan, tapi birrul walidain selama orang tuanya mungkin masih ada, setiap hari dia terus bisa mendapatkan pahala. Bahkan tidak hanya setiap hari sekali, berapa kali pun dia membuat orang tuanya senang bahagia, itu bagian dari birrul walidain. Jihad itu dikalahkan dengan birrul walidain. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, ya Rasulullah, ma tu'addul jihadu fi sabilillah? Ya Rasulullah, ibadah apa yang bisa pahalanya menyamai seperti orang-orang yang berjihad? Apa amalan yang bisa menyamai orang-orang yang berperang di jalan Allah? Kata Nabi SAW, la tastati'una, kalian tidak akan mampu, kata Rasul.
Ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma ta'addilu jihadu fi sabilillah?" Apakah ada amalan yang amalan tersebut pahalanya setara dengan orang yang berjihad? Kata Nabi, "La tastati'un," kalian tidak mampu, kata Nabi. Ya kalau seandainya aku terangkan pun kalian tidak mampu melakukannya, kata Rasul. Dikejar lagi oleh sahabat. Ma ta'diluna jihadu fi sabilillah? Amalan apa yang pahala tersebut ya Nabi setara dengan orang-orang yang berjihad? Kembali Rasul menyatakan, la tastati'un, kalian tidak mampu. Tapi ketika Nabi terus dikejar untuk menyatakan amalan yang setara dengan orang-orang yang berjihad, maka Rasulullah mengatakan, al-qa'im was-sha'im wal-qanitu li ayatillah wa la yaftur hatta yarju mujahidu fi sabilillah, rawahul Bukhari. Ada amalan yang setara dengan orang yang berjihad, kata Nabi, yang kalian tidak mampu. Amalan tersebut, kata Rasul, adalah kalau ada orang yang mengerjakan sholat sunnah, dia berpuasa sunnah, dia membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, tidak putus dan tidak berhenti sampai pulangnya seorang mujahid dari peperangan. Maksudnya seperti ini. Peperangan di zaman Nabi, kita ambil peperangan yang standar, yang sangat pendek, taruh perang Uhud. Perang Uhud itu memakan waktu, kata para sejarah, kurang lebih 6 hari. Kurang lebih 6 hari dari berangkatnya Nabi dari Madinah ke daerah Uhud, mempersiapkan ini dan itu dan yang lainnya. Terjadi peperangan, kemudian kembalinya Rasulullah ke kota Madinah. Itu kata para ahli sejarah kurang lebih 6 hari. Kalau Khandaq itu kurang lebih 18 sampai 20 hari. Taruhlah misalnya peperangan yang paling pendek di zaman Nabi ada pada perang Uhud yang dihadiri Rasul SAW. 6 hari itu durasi waktu peperangan Uhud dari berangkatnya Nabi dari Madinah sampai pulangnya Rasul ke kota Madinah. Apa kata Rasul tadi? Ada amalan yang setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah yang kalian tidak mampu. Itu orang yang sholat sunnah, orang yang puasa sunnah, orang yang baca ayat Al-Quranul Karim, tidak putus bacaan sholat dia, tidak putus sholat sunnahnya dia, tidak berhenti puasanya dia sampai pulang yang mujahid dari peperangan. Kalau misalnya peperangan Uhud itu ada pada durasi waktu di kurang lebih 6 hari, maka ada orang yang melaksanakan sholat sunnah 6 hari tanpa putus. Kada ba'atihan, terus dia sholat sunnah 6 hari, puasa sunnah 6 hari tanpa berbuka, baca Quran 6 hari tanpa putus, terus baca Quran. Itu baru setara dengan orang yang berjihad. Makanya Rasul mengatakan tadi tidak mampu. Jangankan 6 hari sembahyang sunnah, yang setengah jam aja sudah sudah bayar. Setengah malam aja mayoritas kita tidak mampu. Ini perbandingan pahala orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang yang sholat sunnah tanpa putus, puasa tanpa putus, dan baca Quran tanpa putus. Ini pahala orang jihad dengan besarnya sedemikian rupa itu dikalahkan dengan birrul walidain. Dikalahkan dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu mengalahkan amalan-amalan yang lain yang hanya dikalahkan itu hanya dengan sholat yang 5 waktu. Makanya para ulama bersepakat di antara perkara yang menjadikan memperberat timbangan kebaikan kita pada kehidupan akhirat adalah birrul walidain. Ucapan baik kita kepada orang tua menjadikan mereka ridha, tersenyum, senang. Itu bagian dari birrul walidain. Hadiah-hadiah yang sepele mungkin menurut kita berikan kepada orang tua, mereka berbahagia, itu bagian dari birrul walidain, itu mengalahkan jihad di jalan Allah. Dan bagaimana pahala dia sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat Bukhari tadi. Sehingga diyakinilah bahwa birrul walidain itu menjadikan pemberat amal kebaikan. Beruntung bahagia dan sebagian orang muslim ketika dia masih punya orang tua yang dia punya waktu untuk terus melakukan birrul walidain.
Adapun kita yang ditinggal oleh orang tua, maka tidak ada perkara yang terbaik untuk melakukan birrul walidain kecuali paling tidak mendoakan mereka. Itu pun bagian dari birrul walidain. Kita kirim doa-doa terbaik kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagian dari birrul walidain. Bagian dari berbakti kepada orang tua kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang kita kirim untuk orang tua yang sudah meninggal dunia itu bermanfaat. Pasti bermanfaat. Mereka merasakan doa-doa yang dikirim oleh anak-anaknya secara khusus juga. Mereka akan mendapatkan derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kiriman doa itu pun benar-benar bermanfaat, dan itu bagian dari birrul walidain. Jadi di antara perkara yang memperberat timbangan kebaikan kita selain salat yang 5 waktu, maka yang nomor 2 yang kata para ulama ada pada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian di antara hal yang juga harus diperhatikan, yang itu benar-benar memperberat timbangan kebaikan kita. Kita katakan di awal semua kebaikan kita itu memperberat timbangan kebaikan. Tapi ada perkara-perkara yang dikhususkan oleh Nabi yang sangat berpengaruh. Yang selanjutnya adalah jangan pernah melepaskan yang namanya qobliyah subuh 2 rakaat. Ini salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Qobliyah subuh 2 rakaat, kita tahu pahalanya. Hadis yang sangat masyhur, rakaatan qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada 2 versi yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Tafsir yang kedua adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya itulah nanti yang ditimbang pada timbangan kebaikan. Ketika dia melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Dan mohon maaf, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tidak punya alasan apapun dia. Kalau alasannya dia datang, kemudian tahu-tahu iqamah sudah dikumandangkan dan dia belum mengerjakan qobliyah subuh, dia bisa ganti kata Nabi kapan? Ketika tulu isyams, ketika sedang munculnya matahari. Man fatat raka'ataini qabla subhi, siapapun yang kehilangan 2 rakaat sebelum sholat subuh kata Nabi, maka kerjakanlah sholat tersebut kapan? Ketika munculnya matahari. Terserah hendak di rumah boleh, dia bertahan di masjid juga dia tunggu, silahkan. Sebelum dia mengerjakan syuruk, misalnya matahari sudah muncul, dia qadha dulu qobliyah subuh 2 rakaat. Dan itu dijelaskan nanti. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk meninggalkan qobliyah subuh. Ada solusi yang ditawarkan Rasul. Satu-satunya alasan orang meninggalkan qobliyah subuh kolera, yaitu aja. Solusi sudah ditawarkan oleh Nabi, syariat sudah menjelaskan kepada kita. Kita kalau tidak sempat qobliyah subuh 2 rakaat, kata Nabi, sholatlah engkau kapan? Inda tulu isyams, ketika munculnya matahari. Silahkan kerjakan, kata Nabi SAW. Kenapa syariat membuka begitu lebar berkaitan dengan qobliyah subuh? Karena pahalanya begitu besar untuk dilewatkan. Satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sampai wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang benar-benar memperberat timbangan kebaikan kita adalah perbanyak kalimat subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatan khafifatan bil lisan thaqilatan bil mizan habibatan ila rahmah, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan untuk diucapkan, yang memperberat timbangan kebaikan kalian. Rasul jelas-jelas menyatakan thaqilatan, benar-benar berat nanti untuk ditimbang pada timbangan kebaikan. Dicintai oleh Allah 2 kalimat tadi, kata Rasul, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Kalau ada orang yang mampu bertahan baca subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu petang, sebagaimana zikir pagi dan petang, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu besar,
dan itu memperberat timbangan kebaikan dia pada kehidupan akhirat. Dan di dalam beribadah kita harus cerdas memilah dan memilih mana ibadah-ibadah yang sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Karena waktu kita pada kehidupan dunia itu sangat sebentar. Sitin wasabain kata Nabi. Umumnya umur umatku itu berkisar 60-70, selesai kontrak hidup kita pada kehidupan dunia. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.